Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar sawah di Jembrana kesulitan air hingga mengalami kekeringan. Seorang residivis kembali ditangkap polisi karena mencuri protima di Dua Pura. Mencicipi kuliner tradisional nasi sela di Mengwi, Badung. Jika di Bangli suhu dingin merusak tanaman, di Jembrana sebaliknya, cuaca panas telah memicu kekeringan parah. Kesulitan air merusak puluhan hektar sawah di Jembrana. Seperti yang dialami petani di Subak Kali Kembar, Desa Baluk, Kecamatan Negara. Puluhan hektar sawah terancam gagal panen, terutama di wilayah pertanian tada hujan. Aliran air dari sungai sangat sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk menyuburkan tanaman. Untuk mengairi sawah, petani terpaksa menggunakan pompa untuk menyedot air dari salah satu sumur bor. Petani akhirnya terbebani biaya yang terus membengkak. Baru 1 minggu airnya belum tidak ada. Terus kalau sudah dibendung di utara, dam 2 itu, sini habis airnya. Cuma biaya kan pasti membengkak, ya pasti itu. Biaya minyak 1 jam itu 1 liter. 1 liter mesin gini. Tergantung menurut 1 hari 12 jam lah. Tinggal ngalikan. Petani khawatir jika musim kemarau terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan, maka dipastikan tanaman padi akan mati dan akan menyebabkan gagal panen. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Suhu udara di Bali sejak beberapa waktu belakangan ini terasa sangat dingin, termasuk di Kabupaten Bangli. Kondisi ini memengaruhi komoditas pertanian yang sangat rentan dengan perubahan cuaca dan serangan berbagai penyakit. Misalnya tanaman padi. Cuaca dingin menyebabkan bulir padi tumbuh tidak maksimal sehingga memengaruhi hasil panen. Begitu juga dengan tanaman sayuran, tumbuh menjadi lamban sehingga rentan terserang berbagai penyakit. Pada tanaman sayuran, biasanya pada suhu-suhu dingin ini memang pertumbuhannya cenderung melambat pada tanaman sayuran. Kemudian juga adanya serangan hama penyakit pada suhu-suhu dingin, juga pada penyakit-penyakit tertentu juga yang ketika hadirnya di musim dingin juga ada. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli meminta petani bekerja lebih ekstra dalam memelihara tanaman mereka, baik dengan pemupukan normal dan berimbang, menjaga sanitasi kebun, kelembaban, serta rutin memberikan pengobatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pendederannya matisan jadi. Melonjaknya harga cabai di pasaran membuat para petani bisa bernafas lega. Hasil jeripaya mereka terbayar. Saat ini harga cabai di tingkat petani berkisar Rp75.000 per kilogram. Dan di pasaran harganya bisa mencapai Rp90.000 per kilogram. Imade Artada, salah satu petani cabai asal Banjar Saleh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Bangli, selama beberapa hari terakhir lebih banyak tersenyum. Ia senang karena lahan cabai miliknya seluas 20 are memberikan keuntungan dengan harga cabai saat ini. Ia menerapkan pola tanam dengan sistem estafet agar panennya bisa berkesinambungan, sehingga ia sudah biasa mendapati harga cabai yang rendah dan tinggi. Setiap 2 hari sekali, Artana bisa memproduksi 20 kilo cabai yang siap jual.
Harganya kayak begini sekarang naik, ya senang sih tanggal. Tapi kan tetap harga di bawah standar aja lah 25.000. Udah bagus sih dari cabai. Enggak lah kita terlalu muluk-muluk dapat harga naik turun itu kan biasa sebagai petani lah, kita petani cabai menemukan harga bagus ya syukur, standar ya tetap disyukuri juga gitu. Walaupun harga cabai saat ini sedang naik, cuaca ekstrim saat ini menjadi ancaman dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan tanaman cabai petani terserang penyakit. Imade Artana dan petani di Desa Banjarsala harus sering memantau dan memberikan perhatian ekstra jika ingin tanaman cabai tumbuh dengan subur. Selain itu juga menyiapkan biaya pengobatan untuk menjaga tanaman cabai agar tidak terserang penyakit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.